Baik, perkenalkan nama saya Nabila Fatika Fitriana. Saya milik NIM G00240993. Saya berasal dari kelompok A5. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi laporan 1 blok 2.1 materinya UGM. Untuk pertanyaannya, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi, untuk mekanisme ereksi penis itu terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Nah, rangsang atau stimulus seksual ini akan diproses pada jarak supraspinal di area preptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus, yang itu merupakan pusat integrasi dari fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari sistem saraf pusat ini yang berupa hipotalamus dan hipokampus akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4 atau NIL CLMS S2 S4. Stimulus ereksi ini dapat berupa yang pertama ada rangsang pada kulit penis, terutama pada bagian glans penis, kemudian vesika urinaria penuh, ductus deferens penuh, kemudian rangsang indera lain kayak pembauan, pengecapan, penglihatan, tuh. Jadi eferen oleh nervi erigantes ini merupakan serabut parasimpatis, sehingga dia tuh bisa memberikan efek kayak berupa relaksasi otot polos, corpus cavernosum penis, kemudian dilatasi dari arteri Helicinae dalam corpus cavernosum, sehingga darah itu akan masuk mengisi caverna itu, sehingga tunika albugini itu akan teregang, dan vena-vena yang menembus dari tunika itu akan terjepit. Nah, dengan cara ini otomatis aliran keluar dari jaringan erektil itu akan terhambat. Jadi tekanan internal akan meningkat dan itu tuh akan tetap dipertahankan dalam keadaan yang seperti itu. Nah, keadaan seperti itu akan menyebabkan panjang dan diameter penis itu akan terus bertambah. Nah, keadaan ini bisa disebut dengan posisi ereksi. Selanjutnya, untuk mekanisme ejakulasi. Berkebalikan dengan proses ereksi yang tadi, jadi untuk proses ejakulasi itu dia melibatkan saraf simpatis. Kalau ereksi tadi melibatkan saraf parasimpatis, kalau ejakulasi melibatkan saraf simpatis. Atau saraf simpatisnya itu adalah NIL, CLMS, lumbal 1, lumbal 3. Jadi proses ejakulasi ini bisa terdiri dari dua tahap, yaitu tahap emisi dan tahap ejakulasi. Jadi untuk tahap emisi sendiri merupakan transmisi cairan semen ke dalam uretra. Kalau ejakulasi itu adalah keluarnya cairan semen dari osteum uretra externum atau OUE. Nah, untuk mekanisme ejakulasi ini, awalnya tuh dimulai dari reseptor atau rangsangan, itu bisa berupa dari kulit atau glans penis atau ductus deferens yang penuh, dan itu tuh akan membawa uh, garis afferent oleh nervus pudendus. Nah, proses pada sistem saraf pusat oleh NIL-CLMS segmen lumbalis 1-3 ini akan memberikan efek berupa proses emisi tadi atau transmisi cairan semen ke dalam uretra tadi. Selanjutnya, dinding ductus deferens itu akan berkontraksi yang akan menyebabkan otot-otot kelenjar dari vesikalis dan bulbo uretralis itu berkontraksi. Selanjutnya, sphincter dari vesika urinaria itu juga ikut berkontraksi. Nah, proses ejakulasi ini sendiri akan menyebabkan kontraksi dari arteri Helicinae, sehingga arteri Helicinae itu bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi dari musculus bulbus spongiosus dan musculus ischiocavernosus, sehingga akan terbentuk suatu dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen itu dari uretra melalui ostium ya betul betul melalui ostium uretra externum atau OUE.
Baik, sekian penjelasan saya mengenai mekanisme ereksi dan mekanisme ejakulasi. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.